Eropa akhir zaman. Italia telah berabad-abad lamanya didiami oleh berbagai suku bangsa. Di antaranya terdapat suku Latin yang berdiam di Italia Tengah dan Italia Selatan, orang-orang Etruska yang berdiam di Italia Utara, orang-orang Yunani yang mendiami Italia Selatan, dan orang-orang Kanago yang berasal dari kota Kartago di Afrika Utara. Kota Roma sebagai kota pusat kehidupan dibangun oleh Romulus. Di tepi timur Sungai Tiber di Italia Tengah, sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Kota Roma kemudian berkembang, bertambah ramai dan menjadi sebuah negara kota. Ia juga menjadi tempat pertemuan bagi saudagar-saudagar dari suku-suku bangsa yang berdiam di seluruh Italia. Pada saat yang bersamaan, di bukit-bukit dan lembah-lembah sekitar kota Roma juga berkembang pula beberapa negara kota. Kekuasaan kota Roma pada awalnya berada di tangan bangsa Etruska. Hal itu berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Kemudian pada tahun 510 sebelum Masehi, bangsa Latin menggulingkan raja dari bangsa Etruska, merebut kekuasaan, dan mengambil alih pemerintahan. Sejak peristiwa itu, orang-orang Latin terkenal dengan sebutan Roman, orang-orang Romawi. Mereka lantas mendirikan sebuah negara yang dikenal dengan sebutan Republik Romawi. Republik Romawi adalah sebuah negara yang bercorak aristokratis, yakni diperintah oleh kaum bangsawan. Kekuasaan dipegang oleh dua orang bangsawan yang disebut konsul, dan di samping mereka ada sebuah majelis yang disebut Dewan Senat. Penguasa-penguasa di kota Roma itu terus-menerus memperkuat kedudukan pemerintahannya dengan melebarkan daerah kekuasaannya. Akhirnya seluruh semenanjung Italia itu tunduk di bawah kekuasaan Roma. Setelah menguasai seluruh semenanjung Italia, perhatian penguasa Roma diarahkan ke wilayah-wilayah sekitar. Setelah melalui pertarungan selama 118 tahun melawan kerajaan Kartago dalam Perang Punik, 264146 sebelum Masehi, penguasa Roma dapat menaklukkan kota Kartago yang terletak di Afrika Utara. Dengan demikian kekuasaan di Laut Tengah telah berada di tangan mereka. Perluasan wilayah ini mereka lanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Asia Kecil, dan Mesir. Ambisi untuk berkuasa menyebabkan terjadinya perang antara dua panglima Romawi, Julius Caesar dan Pompey. Dalam peperangan yang terjadi di tahun 48 sebelum Masehi itu, pasukan Pompey dihancurkan oleh pasukan Julius Caesar. Pompey melarikan diri ke Mesir, dan terbunuh dalam masa pengejaran. Julius Caesar kemudian kembali ke Roma, mengadakan perbaikan di bidang keamanan, sosial, politik, dan ekonomi. Di tangan Julius Caesar bangsa Romawi mulai mewujudkan mimpinya Uniuk menyerang timur laut dan utara Eropa. Ia meluaskan perbatasan Romawi sampai ke daratan Inggris, Britania, sehingga lebih dari separuh benua Eropa berada di bawah kekuasaan Republik Roma. Sikap otoriter Julius Caesar mendorong para pendukung Republik Roma membunuhnya pada tahun 44 sebelum Masehi. Julius Caesar mengubah perjalanan sejarah Roma dan sejarah Eropa. Di Roma sendiri, ia menggulingkan pemerintahan republik dan menciptakan jabatan yang menurut faktanya adalah seorang kaisar, yang dijadikan jabatan resmi oleh kemenakannya, Octavianus, 63 sebelum Masehi 14 Masehi, ketika ia memegang kekuasaan setelah kematian pamannya. Tatkala Caesar baru mulai memerintah, Roma adalah penguasa utama di Laut Tengah. Pada waktu kematiannya, Roma juga menjadi pemerintahan adikuasa yang pertama di Eropa, atau boleh jadi di seluruh dunia, dengan pengecualian Persia di bawah Cyrus dan Makedonia di bawah Alexander. Runtuhnya Republik Romawi dan berdirinya Imperium Romawi setelah Julius Caesar tewas, ia digantikan oleh kemenakannya yang bernama Octavianus. Octavianus memimpin pasukan Romawi menyerang Mesir yang saat itu diperintah oleh Gubernur Antonius, kawan Julius Caesar dan suami dari Ratu Cleopatra. Pecah pertempuran Actium yang dahsyat pada tahun 30 sebelum Masehi, Octavianus meraih kemenangan dan menduduki Mesir, sementara Antonius dan Cleopatra bunuh diri. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Octavianus mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Romawi dengan berbagai gelar baru, termasuk Imperator dan Kaisar Augustus, Augustus Caesar. Dengan pendeklarasian ini berdiri secara resmi Kerajaan Romawi. Wilayah kekuasaan Kekaisaraan Romawi pada abad pertama Masehi meliputi daerah-daerah yang terbentang mulai dari Sungai Danube di sebelah utara sampai ke Gurun Sahara Afrika di sebelah selatan, dan dari Britania di sebelah barat sampai ke Sungai Tigris dan Sungai Efrat di sebelah timur. Ibu kotanya adalah Roma yang mendapat nama julukan Kota Abadi. Setelah memegang pucuk pemerintahan selama 57 tahun, pada tahun 14 Masehi Kaisar Augustus meninggal dunia. Ia digantikan oleh Tiberius, anak tirinya. Keluarga Augustus yang terakhir kali menaiki tahta imperium adalah Kaisar Nero yang memerintah dari tahun 56-68 Masehi. Setelah ia meninggal, Imperium Romawi diperintah oleh para kaisar yang bukan dari keluarga Augustus. Di antaranya adalah 1. Titus, memerintah tahun 79-81 Masehi. Ia adalah kaisar yang menyerbu Palestina, menghancurkan Haikal Sulaiman,
dan memorak-porandakan bangsa Yahudi. 2. Trajanus, memerintah tahun 98-117 Masehi. Ia berhasil mengusir suku-suku barbar Germans dari tapal batas Imperium Romawi, menaklukkan daerah Dacia, termasuk wilayah Romania sekarang, Armenia, Asyur, dan Mesopotamia. 3. Adrianus, memerintah tahun 117-138 Masehi. Ia mengamankan daerah yang telah dikuasai oleh kaisar-kaisar sebelumnya. Sungai Efrat dijadikannya tapal batas Imperium Romawi di sebelah timur. Ia membangun kota baru Adrianopel di Tracia dan tembok Adrianus yang kuat di tapal batas utara untuk membendung serangan suku-suku barbar Germans. Pada tahun 132 Masehi, Imperium Romawi kembali menghancurkan Palestina dan mencerai-beraikan bangsa Yahudi yang membuat keonaran dan pemberontakan di Yerusalem. 4. Marcus Aurelius, memerintah tahun 161-180 Masehi. Ia kaisar yang lemah dan setelah masanya timbulnya kekacauan dan perpecahan di kalangan tentara Romawi selama 107 tahun, yaitu dari tahun 182-87 Masehi. Perpecahan Imperium Romawi dan keruntuhan Imperium Romawi Barat. Keadaan ini melemahkan seluruh persendian negara. Di kalangan tentara terjadi pertikaian sengit. Kaisar dan para bangsawan hidup dalam kemewahan dan terlena oleh kenikmatan hidup pribadi. Kegelisahan, kemiskinan dan penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Untuk memperbaiki keadaan, Kaisar Diocletianus yang memerintah tahun 284-305 Masehi membagi imperium menjadi dua bagian. Imperium wilayah barat berkedudukan di Milan, Italia, dengan Maximianus sebagai kaisarnya, dan imperium wilayah timur dengan dirinya sendiri sebagai kaisar. Masing-masing bagian mempunyai struktur pemerintahan, tentara, dan pegawai yang tersendiri. Akan tetapi, pembagian ini telah menyalakan api permusuhan dan menimbulkan perebutan kekuasaan di antara para gubernur dan panglima tentara. Kaisar Diocletianus digantikan oleh Kaisar Constantinus I atau Constantinus Agung, yang memerintah tahun 306-337 Masehi. Ia membagi Imperium Romawi yang luas menjadi banyak provinsi besar, masing-masing provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah bagian, dan masing-masing daerah dibagi lagi menjadi daerah-daerah kecil. Pada tahun 330 Masehi, ia mendirikan ibu kota baru di tepi Selat Bosporus dekat kota Bizantium, yaitu sebuah kota lama yang didirikan oleh bangsa Megaria, Yunani lama, pada tahun 650 sebelum Masehi. Ibu kota yang baru itu diberinya nama Roma Nova, Roma Baru, lalu dipindahkannya ibu kota Imperium Romawi ke kota yang baru didirikannya itu. Kota ini kemudian dikenal dengan nama Konstantinopel, menurut nama kaisar yang mendirikannya itu. Tepat 65 tahun kemudian, pada saat Theodosius I, kaisar Romawi yang terakhir, memerintah tahun 379-395 M, meninggal dunia, kekaisaran Romawi yang besar itu terpecah menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat beribu kota di Roma dengan kaisarnya yang pertama Honorius, putra termuda dari Kaisar Theodosius I yang meninggal itu. Sedang Romawi Timur beribu kota di Konstantinopel dengan kaisarnya yang pertama Arcadius, putra tertua dari Kaisar Theodosius I. Imperium Romawi Timur yang dikenal juga dengan sebutan Imperium Bizantium, meliputi daerah-daerah Makedonia, Dacia, Tracia, Asia Kecil, Pontus, Suriah, Mesir, dan Libya. Sedang Imperium Romawi Barat meliputi Spanyol, Galia, Perancis, Italia, Iliria Barat dan Afrika. Kendati Imperium Romawi telah terpecah dua, tetapi keadaan tidaklah menjadi baik. Kestabilan di Romawi Barat masih belum dapat dikembalikan, bahkan suku-suku barbar bertambah kuat. Di antara sebab-sebab yang mempercepat jatuhnya Imperium Romawi Barat adalah kemewahan hidup orang Romawi, kezaliman terhadap rakyat jelata dan kebobrokan akhlak penguasa maupun rakyat Romawi. Pada tahun 410 Masehi suku Gotia Barat, Viagot, di bawah pimpinan Alaric I menyerang Roma dan berhasil mendudukinya. Mereka melakukan pembunuhan dan perampasan besar-besaran di dalam kota. Sebelum sempat menaklukkan seluruh Italia, Alaric I keburu meninggal dunia. Oleh karenanya pasukannya meninggalkan Italia dan menyerbu ke arah barat. Dalam penyerbuan ini, mereka berhasil mengusir suku Vandal. Suku Vandal adalah suku barbar yang berhasil merebut Spanyol Utara dan Perancis Selatan dari kekuasaan Imperium Romawi, tahun 409 Masehi. Kerajaan suku Vandal yang memerintah Perancis Selatan dan Spanyol Utara bertahan dari tahun 409-429 Maseh. Setelah terdesak oleh suku Goliat Barat, mereka meninggalkan daerah kekuasaannya, menyerbu ke Afrika dan mendirikan kerajaan di tempat yang kini disebut Libya dan Aljazair. Pada tahun 455 Masehi, suku Vandal menyerbu Roma. Mereka berhasil menguasainya dan merampas kekayaan, kota abadi, itu. Kaisar-kaisar Romawi menjadi boneka di tangan para panglima tentara yang seluruhnya boleh dikatakan berasal dari suku-suku barbar. Akhirnya pada tahun 476 Masehi,
Odoacer, salah seorang panglima suku-suku barbar yang berkuasa di Roma, mengumumkan berakhirnya Imperium Romawi Barat setelah ia berhasil menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus. Peristiwa ini menandai runtuhnya Imperium Romawi Barat yang bertahan di panggung sejarah selama 81 tahun itu. Di atas puing-puing reruntuhan Imperium Romawi Barat inilah kerajaan-kerajaan dari suku-suku barbar didirikan. Meski secara de facto kerajaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Imperium Romawi, namun secara de jure masih mengakui kedaulatan Imperium Romawi Timur. Pada tahun 489 Masehi, bangsa barbar Gotia Timur menyerbu Italia di bawah pimpinan rajanya, Theodoric, dan membangun kerajaan pula di sana. Kerajaan-kerajaan barbar inilah yang menjadi asal-usul dari kerajaan-kerajaan di Eropa di abad baru ini.